Republik Yaman merupakan sebuah negara yang terletak di paling selatan Jazirah Arab, Asia Barat, dan termasuk dalam bagian timur tengah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur, serta Arab Saudi di sebelah utara. Sebagian besar orang keturunan Arab di Indonesia berasal dari Yaman. Diperkirakan penduduk Yaman mencapai sekitar 34 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 530.000 km persegi yang mencakup lebih dari 200 pulau. Pulau terbesar Socotra terletak sekitar 415 km di selatan Yaman, lepas pantai Somalia. Pada masa lalu, Yaman menjadi rumah bagi kaum Sabah, sebuah negara perdagangan yang melibatkan wilayah Ethiopia dan Eritrea saat ini. Pada tahun 275 Masehi, kerajaan Himyar dipengaruhi oleh Yudaisme, sementara kekristenan tiba pada abad keempat. Islam menyebar cepat pada abad ke-7, dan pasukan Yaman memiliki peran krusial dalam penaklukan awal Islam. Berbagai dinasti muncul antara abad ke-9 hingga abad ke-16, termasuk dinasti Rasuliyah. Pada abad ke-19, negara ini dibagi antara kekuasaan Ottoman di Yaman Utara dan Inggris di Yaman Selatan. Setelah Perang Dunia Pertama, terbentuklah Kerajaan Mutawakkiliyah Yaman yang menganut mazhab Zaidiyah. Sebelum berdirinya Republik Arab Yaman atau Yaman Utara pada tahun 1962, Islam menjadi agama mayoritas dengan aliran Sunni dan Syiah mazhab Zaidiyah. Republik Demokratik Rakyat Yaman yang berhaluan komunis menjadi protektorat Inggris sebagai protektorat Aden hingga tahun 1967 ketika meraih kemerdekaan dan kemudian menjadi negara Marxis-Leninis. Kedua negara Yaman bersatu pada tahun 1990 dan membentuk Republik Yaman, Al-Jumhuriyah Al-Yamaniyah. Presiden Ali Abdullah Saleh memimpin Republik Yaman hingga mengundurkan diri pada tahun 2012 setelah musim semi Arab. Yaman adalah anggota Liga Arab, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Non-Blok, dan Organisasi Kerjasama Islam. Negara ini termasuk dalam kelompok negara terbelakang, menghadapi banyak hambatan struktural parah untuk pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa Yaman adalah negara yang paling membutuhkan bantuan kemanusiaan dengan sekitar 24 juta orang atau 85% dari populasinya tergolong membutuhkan bantuan. Pada tahun 2020, Yaman menduduki peringkat tertinggi dalam Indeks Negara Gagal, menjadi negara terburuk kedua dalam Indeks Kelaparan Global. Selain itu, Yaman memiliki Indeks Pembangunan Manusia terendah di antara semua negara non-Afrika. Itulah pengenalan singkat tentang negara Yaman, dan berikut ini adalah hal tabu, fakta unik dan sebagian terkesan aneh tentang Yaman. Terdapat pohon darah naga di Yaman, atau yang dikenal dengan nama ilmiah Dracaena shinnabari, yang merupakan tanaman sukulen dan berasal dari Kepulauan Socotra. Bentuknya menyerupai payung yang tumbuh tegak. Tanaman ini pertama kali dijelaskan oleh Isaac Bailey Balfour pada tahun 1882. Nama darah naga merujuk pada resin merah tua yang dihasilkan oleh pohon ini. Meskipun penduduk Socotra masih menggunakan getah ini sebagai obat mujarab, di negara-negara barat, getahnya banyak digunakan sebagai pernis merah untuk mewarnai biola. Simbol miniatur dari pohon ini bahkan digunakan oleh Windows sebagai network icon. Tentang Kepulauan Socotra, ternyata juga dikenal sebagai Pulau Dajjal. Letaknya beberapa ratus kilometer dari pantai Yaman dan Somalia, menjadikannya berada di posisi unik di tengah Samudra Hindia dan Laut Arab. Pulau ini dianggap sebagai salah satu tempat paling aneh di bumi. Selain keunikannya, Socotra juga terkenal karena dikaitkan dengan narasi bahwa pulau ini tempat Dajjal dikurung. Dalam ajaran Islam, diberitakan bahwa si Mesias palsu ini berada dalam penahanan di suatu tempat di bumi dan akan muncul pada waktunya. Keyakinan ini semakin diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, bab Kishoshul Jassasah 422,
61 nomor 2942 yang menyebutkan bahwa tempat Dajjal dikurung adalah Laut Yaman. Walaupun demikian, hal ini belum bisa dibuktikan pada masa kini. Di Yaman, terdapat kota tertua di dunia. Sejarah, budaya, ekonomi, dan populasi masyarakat Yaman semuanya terpengaruh oleh lokasi strategis negara ini di pintu masuk selatan. Laut Merah menjadi simpul jalur perdagangan dan komunikasi kuno maupun modern. Yaman telah menjadi tempat bagi berbagai kerajaan kuno karena lokasinya yang strategis. Kota Shibam di Yaman memegang gelar sebagai kota tertua di dunia, telah berdiri sejak tahun 300 Masehi. Terkenal dengan bangunan vertikalnya, Shibam dikelilingi oleh benteng yang telah berusia ribuan tahun dan terdapat bangunan pencakar langit tertua di dunia yang terbuat dari bata lumpur kuno. Madu yang dihasilkan di Yaman dianggap oleh para ahli sebagai salah satu yang terbaik di dunia, terutama Royal Cedar yang terkenal dengan sifat terapeutiknya. Menurut PBB, madu memainkan peran penting dalam perekonomian Yaman, bahkan menjadi mata pencaharian bagi sebanyak 100.000 rumah tangga. Nama kopi mocha berasal dari Yaman. Kopi mocha yang dikenal dengan rasa manis dan warna coklatnya terkenal di seluruh dunia. Namun, sedikit yang menyadari bahwa kopi ini berasal dari Yaman. Pada zaman dahulu, kota pelabuhan Mocha menjadi pusat monopoli perdagangan kopi di Yaman selama 200 tahun. Inilah tempat di mana minuman kopi pertama kali menjadi populer, karena orang Yamanlah yang pertama menemukan sifat kopi sebagai minuman yang dapat merangsang tenaga. Dunia Barat kemudian menemukannya dan memberi nama minuman panas ini sesuai dengan nama kota asalnya. Perlu diketahui, walaupun kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia, akan tetapi kopi pertama kali dibudidayakan di Yaman secara komersial, salah satunya adalah kopi jenis Arabica, dan penamaan Arabica karena pertama kali dikembangkan di wilayah Yaman sebagai wilayah Arabia. Yaman merupakan satu-satunya negara berbentuk republik di Jazirah Arab. Di antara negara-negara bagian di Jazirah Arab, Yaman adalah satu-satunya yang menganut sistem pemerintahan republik, sementara negara-negara lainnya memiliki monarki. Pembentukan republik ini terjadi pada tanggal 22 Mei tahun 1990 ketika Yaman Utara dan Yaman Selatan bersatu. Perlu digarisbawahi, Irak juga memiliki pemerintahan republik, tapi Irak tidak termasuk wilayah Jazirah Arab. Yaman mempunyai jejak rute perdagangan kemenyan kuno yang mendunia. Kemenyan tersebut dihasilkan dari getah pohon olibanum yang tumbuh di daerah kering. Perlu dicatat bahwa pohon ini hanya dapat dikelola oleh keluarga-keluarga elit sesuai dengan aturan tradisi yang ketat. Tidak hanya itu, kemenyan dan dupa dianggap sebagai barang mewah di Yaman, bahkan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan emas. Yaman terkenal dengan keberadaan sumur neraka, yang sebenarnya merujuk pada lubang Barhout di salah satu gurun di timur Yaman. Lubang Barhout diperkirakan memiliki kedalaman mencapai 60 meter. Menurut cerita dari penduduk setempat, tempat ini dianggap sebagai penjara bagi para jin dan setan yang dikaitkan dengan sering terciumnya bau busuk yang keluar dari dalam lubang sumur neraka. Penggunaan umum di kalangan penduduk Yaman adalah mengonsumsi khat, tanaman herbal yang dapat menyebabkan perasaan euforia. Diperkirakan bahwa hingga 90% keluarga di Yaman sangat tergantung pada pertanian khat yang dapat dikonsumsi. Tercatat, kota Aden sebagai daerah dengan tingkat curah hujan terendah di seluruh benua Eurasia. Rata-rata curah hujan tahunan selama 50 tahun terakhir kurang dari 45 mm per kilometer persegi. Pada saat video ini dibuat, terdata bahwa hanya 4% wilayah negara Yaman yang tertutup dengan hutan. Siapapun yang memiliki visa Israel di paspornya tidak diperbolehkan masuk ke Yaman. Setidaknya pada saat video ini dibuat, dan entah sampai kapan. Yaman merupakan negara yang sangat konservatif. Tindakan homoseksual dianggap ilegal, dan mengekspresikan perasaan di ruang publik dianggap tidak senonoh.
termasuk ketika melibatkan orang dengan jenis kelamin yang berbeda. Yaman dikenal dengan beberapa julukan seperti Tanah Para Waliullah, Tanah Para Ulama Besar, dan Kampungnya Zuriyah Rasul, yang berarti keturunan Rasulullah. Ini karena banyaknya anak cucu dan keturunan Rasulullah yang tinggal di negara ini. Di Yaman, istilah azan Isya akan berkumandang hingga waktu subuh. Artinya, ketika bulan Ramadan tiba, mulai dari waktu Isya, semua masjid di Yaman akan saling mengumandangkan azan secara bergantian. Sebagai contoh, Masjid Bir memulai tarawih pada jam 8 malam, Masjid As-Sal pada jam 8:30, Masjid Ubadah pada pukul 20:45, dan seterusnya diikuti oleh masjid-masjid lainnya. Di Yaman terdapat larangan untuk mengambil gambar atau memfoto wanita karena dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan dan tidak dianggap menyenangkan. Selain itu, wanita di negara ini tidak diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa izin dari suami, bahkan dalam keadaan darurat. Wanita di Yaman sering mengenakan abaya yang dikenal sebagai shaili, sebuah pakaian berwarna hitam dengan lengan panjang yang menutupi seluruh badan. Bagian bawahnya biasanya terdiri dari celana longgar dan kandura, sebuah pakaian yang dihiasi dengan motif emas atau perak. Penduduk Yaman jarang mengonsumsi keju, mentega, dan produk susu lainnya. Satu-satunya pengecualian adalah buttermilk yang menjadi bagian dari makanan sehari-hari di desa-desa. Masjid Agung Sana'a merupakan salah satu masjid tertua dalam dunia Islam. Diyakini bahwa masjid ini didirikan pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yaman pernah dijuluki sebagai negeri bahagia, meskipun dalam zaman modern, negara ini menghadapi berbagai masalah. Istilah Arabia Felix yang digunakan orang Romawi kuno pada masa lalu yang dalam bahasa Latin berarti Arabia yang beruntung. Julukan ini diberikan karena Yaman memiliki tingkat kesuburan lebih tinggi daripada sebagian besar semenanjung Arab. Dengan pegunungan yang mendatangkan hujan, Yaman menjadi daerah yang subur, mendukung pertanian yang berkembang di wilayah tersebut. Hal ini menjadikan Yaman memiliki populasi yang stabil selama berabad-abad. Sana'a, yang merupakan ibu kota Yaman, adalah salah satu kota kuno yang masih berpenghuni. Dengan populasi sekitar 3.937.500 pada tahun 2012, Sana'a juga merupakan kota terbesar di negara Yaman. Terletak pada ketinggian 2.300 meter atau 7.500 kaki, menjadikannya sebagai salah satu ibu kota yang terletak di ketinggian tertinggi di dunia. Menurut legenda lokal, kota Sana'a didirikan oleh Sem, putra Nabi Nuh. Sheba adalah sebuah kerajaan kuno yang disebutkan dalam Quran dan Alkitab Ibrani. Kerajaan ini dikenal sebagai rumah bagi Ratu Sheba dalam catatan Alkitab Ibrani. Berdasarkan kepercayaan umum, kerajaan Sheba diyakini berlokasi di Yaman modern. Dar al-Hajar adalah istana yang baru dibangun pada dekade 1930-an oleh Yahya Muhammad Hamidin, seorang pemimpin spiritual Islam yang berkuasa di Yaman. Gedung ini memiliki 5 lantai, dengan 3 lantai terlihat di atas batu dan 2 lainnya dibangun di atas batu itu sendiri. Setelah pemilik istana tewas pada tahun 1948, gedung ini diubah menjadi museum dan sekarang dapat diakses oleh masyarakat umum. Orang Yaman, termasuk mereka yang memainkan peran dalam sejarah penyebaran agama Islam di Asia Tenggara termasuk Nusantara. Selain melakukan dakwah secara langsung, mereka juga menyebarkan Islam melalui pernikahan dengan penduduk pribumi. Menurut sejumlah dokumen sejarah, sebagian besar keluarga Said yang bermigrasi ke Asia Tenggara antara abad ke-9 hingga abad ke-15 berasal dari keturunan Ali bin Husain yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka banyak menetap di berbagai wilayah Asia Tenggara, khususnya di Nusantara, seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Provinsi Moro di Filipina, dan daerah Patani di Thailand. Pada masa itu, lelaki Yaman umumnya datang dari Hadramaut tanpa membawa istri.
Seiring waktu, mereka menikahi wanita-wanita setempat di Nusantara. Sebagai hasilnya, penduduk pribumi disebut sebagai akhwal, yang berarti saudara dari ibu. Di kota Zabid, di pesisir pantai provinsi Al-Hodaidah, Yaman, terdapat sebuah masjid yang didirikan pada awal perkembangan Islam di daratan Arab yang dikenal sebagai Masjid Al-Asyair. Pendiri masjid ini adalah Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nama asli Abdullah bin Qais bin Sulaim Al-Asy'ari dan berasal dari Yaman. Masjid ini telah terdaftar sebagai bagian dari situs warisan dunia UNESCO dan diyakini oleh penduduk lokal sebagai masjid kelima yang dibangun di dunia. Itulah tentang negara Yaman, beserta hal unik dan aneh yang ada. Bagi yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video NBZ HTN yang lainnya.